huru-hara rumah tangga Ria Ricis dan Rian yang makin hari makin memanas di media sosial. Antara fans dari kedua belah pihak, mereka saling menyerang karena membela idolanya masing-masing. Hal ini diakibatkan oleh beredarnya isi surat gugatan perceraian Ria Ricis kepada Teuku Rian yang kini beredar di media sosial dan sangat viral saat ini. Kita tahu bahwa Ricis dan Rian ini menikah melalui jalur ta'aruf. Ya, mereka berkenalan atau dijodohkan melalui jalur ta'aruf. Nah, setelah ta'aruf itu mereka merasa cocok dan akhirnya melanjutkan ke jenjang pernikahan dan kini mereka sudah dikaruniai seorang putri cantik yaitu Moana. Alasan dari kakak Ria Ricis atau yang biasa kita kenal Okky Setiana Dewi menyetujui hubungan antara Ricis dan Rian ini karena Okky atau Ustazah Okky ini melihat bahwa si Rian ini sangat menghormati, mencintai ibunya sehingga Ustazah Okky ini berpikir bahwa pria yang meratukan ibunya pasti bisa meratukan istrinya juga. Ya, Okky ini dengan harapan si Rian ini pasti bisa membahagiakan Ria Ricis karena Rian terlihat sangat menghargai, mencintai dan meratukan ibunya. Jadi Rian juga bakal memperlakukan Ricis dengan segimana dia memperlakukan ibunya. Namun setelah Rian dan Ricis ini menikah, ternyata semua tidak berjalan sesuai dengan apa yang Ricis dan keluarganya harapkan. Ria Ricis ini merasa bahwa ibunya Rian ini terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Dan begitu pula sebaliknya di pihak Rian. Rian juga merasa bahwa Ricis ini tidak begitu menyukai ibunya. Sehingga dari sinilah berbagai macam kesalahpahaman terjadi. Bahkan sampai pada tingkat mereka bercerai pun itu bukan disebabkan oleh pihak orang ketiga atau suaminya berselingkuh atau Ricis berselingkuh, itu tidak sama sekali. Mereka ini bercerai diakibatkan oleh hal-hal yang menurut aku ya sepele ya, karena ini masalah miskomunikasi aja antara Ricis dan Rian. Sebenarnya hal ini masih bisa dibicarakan ya, karena kesalahpahaman aja yang masih bisa diluruskan, namun karena mungkin keduanya masih sangat muda ya, dan mereka juga kan ta'aruf. Jadi ya bisa jadi kalau dibilang mungkin dari kedua belah pihak ini belum siap untuk berumah tangga. Karena masalah berumah tangga ini bukan hanya sekedar enaknya aja, tapi pasti banyak drama yang akan terjadi di sana. Entah drama mertua, drama ipar, dan banyak huru-hara lainnya. Dan ya perceraian mereka ini sebenarnya akibat dari miskomunikasi aja antara apa yang diinginkan oleh Ricis maupun Rian. Mungkin tidak tersampaikan dengan baik ya, jadi seandainya mereka bicarakan atau diskusikan hal itu mungkin tidak akan terjadi perceraian. Namun pada saat ini mereka sudah resmi bercerai karena Ricis sudah kekeh dan memutuskan untuk tetap bercerai walaupun Rian masih sempat ingin rujuk dan mempertahankan rumah tangga mereka, namun keputusan dari Ria Ricis ini sudah bulat untuk menceraikan Rian. Dan dari gugatan surat perceraian yang tersebar di media sosial dan menghebohkan netizen, isi surat ini sangat mencengangkan ya. Saya sudah baca juga, nanti kalian bisa cari di Google atau ada juga di TikTok ya. Banyak orang yang nge-share di sana. Jadi di dalam surat itu dari pihak Ricis ini membuat pernyataan bahwa Rian ini selalu membela ibunya. Rian selalu ada di pihak ibunya. Rian selalu membenarkan apapun yang dilakukan oleh ibunya. Intinya ibunya itu nggak salah, ibunya selalu benar. Hal inilah menyebabkan si Ria ini ngerasa bahwa Rian tidak pernah ada di pihak dia. Rian nggak berpihak sama dia, Rian selalu berpihak ke ibunya. Dan Ria juga merasa bahwa ibunya Rian ini terlalu ikut campur ke masalah urusan rumah tangga mereka.
Bahkan pada saat si Ria Ricis ini hamil pun, Rian tetap membela ibunya. Jadi ketika ibunya ini menegur Ria Ricis tentang hal-hal yang sepele, Ria ini kan namanya juga orang wanita hamil ya. Ibu hamil itu pasti sensitif, sensinya tuh di atas orang yang lagi PMS. Orang PMS aja kadang mut-mutan ya, apalagi ini kan hamil. Ria ini kan sedang mengandung anak pertama mereka, anak dia dan Rian yang sekarang udah lumayan besar ya, yaitu Moana. Nah, tapi si Ria ini ngerasa bahwa suaminya Rian ini tidak pernah berpihak kepadanya. Kalau Rian ini selalu membela ibunya, intinya apapun yang dilakukan oleh ibunya, ibunya selalu benar. Rian selalu membenarkan ibunya bahwa seorang ibu itu tidak pernah salah. Hal ini membuat Ria ini ngerasa bahwa kayak gue siapa sih gitu loh. Ria tuh ngerasa bahwa dia tuh nggak dipeduliin sama Rian, dia nggak dinomor satuin, dia tuh intinya dia selalu jadi nomor 2. Rian selalu berpihak ke ibunya, Rian gak pernah membela dia. Intinya ibunya Rian ini selalu benar. Hal ini ya membuat Ria mungkin jealous dan ngerasa kayak posisinya tuh jadi digeser oleh ibunya Rian. Bahkan dalam surat gugatan itu pun tertulis alasannya di sana bahwa Ricis ini sendiri sudah lama tidak diberi nafkah batin oleh Rian. Bahkan sampai-sampai si Rian ini mau diajak ngobrol ataupun bicara sama Ricis pun susah. Kayak Rian tuh selalu menghindar. Ria Ricis ini sampai membelikan obat kuat untuk suaminya dengan harapan ya suaminya bisa tertarik lagi dengannya atau memberi nafkah batin. Tapi malahan si Rian ini meminum obat itu ketika dia hendak pergi bermain futsal. Jadi Rian minum obat lalu pergi bermain futsal. Rian memilih untuk pergi bermain futsal dibanding bersama Ria. Hal ini membuat Ria Ricis ini semakin insecure dan merasa seperti suaminya nggak tertarik lagi dengan dia. Selain suaminya sudah selalu membela ibunya, membenarkan ibunya, suaminya kini sudah nggak tertarik lagi dengan dirinya. Karena Rian lebih memutuskan untuk pergi bermain futsal. Jadi ya Ricis ini merasa kesepian, merasa sendiri. Intinya ya dia galau lah dalam hubungan mereka. Dan bahkan Ricis juga, dari pihak Ricis juga membuat pernyataan di situ bahwa Ricis ini mengalami body shaming oleh suaminya ini sendiri. Kalau suaminya mengatakan bahwa si Ricis ini terlalu kurus. Sehingga hal ini membuat si Ricis semakin insecure dan merasa kalau dia tidak sesempurna wanita-wanita lainnya. Sehingga suaminya nggak begitu lagi tertarik dengannya. Bahkan gara-gara hal itu sehingga Ria ini sampai berpikir untuk implan payudara. Karena saking insecure-nya Ria ini mau melakukan implan payudara agar suaminya ini bisa tertarik lagi dengan dia. Dan ketika si Ria ini mencoba untuk mengajak Rian untuk berbicara atau mungkin membahas tentang keluh kesahnya, namun si Rian selalu menghindar bahkan mut-mutan. Nah pada suatu ketika si Rian ini kan mut-mutan terus ditanya sama si Ricis, kamu kenapa gitu. Terus si Rian ini bilang kalau dia tuh nggak ada duit. Jadi ya karena Ria berpikir bahwa suaminya ini mut-mutan karena masalah duit, akhirnya si Ricis ini mentransfer Rian 500 juta. Dengan ditransfernya uang sebesar 500 juta, akhirnya si Rian pun kayak orang yang ya udah dia kembali bersemangat. Sehingga hal ini membuat fansnya Ricis tuh semakin brutal menyerang pihak Rian karena mereka merasa bahwa si Rian ini mau kondo. Rian ini sama Ria, dia sama Ricis ini karena uang ya. Jadi mereka merasa bahwa si Rian ini mau kondo. Bahkan di situ juga tertulis bahwa si Rian atau suaminya Ricis ini ngata-ngatain Ricis kalau Ricis ini kan kakaknya Ustazah ya. Kita tahu kan kakaknya Ricis ini adalah Ustazah Oki yang sangat terkenal itu. Namun ceramah-ceramah kakaknya tuh nggak nyampe ke adiknya. Jadi seolah-olah kalau Ricis ini kayak ya semacam istri durhaka lah seperti itu. Dan karena berbagai macam drama dan huru-hara itu, akhirnya si Ricis ini pada akhirnya dia nggak tahan lagi dengan segala macam drama yang ada, sehingga Ricis memutuskan untuk menggugat cerai Rian.
Ya walaupun Rian sempat berusaha untuk rujuk lagi, berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Ricis sudah tidak mau lagi. Jadi Ricis sudah bulat untuk bercerai. Nah, dan karena beredarnya surat itulah akhirnya Rian dan keluarganya ini semakin diserang oleh netizen atau orang-orang yang berpihak pada Ricis. Jadi mereka menyerang si Rian ini hanyalah seorang mokondo atau laki-laki yang mata duitan. Jadi mereka merasa bahwa Rian ini ya karena duit ya, kita tahu lah bahwa kan penghasilan Ria Ricis ini kan dari YouTube besar ya, belum lagi dari endorse segala macam. Ya kita bandingkan dengan Rian, ya lebih besar penghasilannya Ricis lah ya. Karena Rian ini sebelum sama Ricis kan dia hanyalah seorang pegawai bank. Ya menurut aku walaupun pegawai bank pun itu kan sudah bagus ya, cuma karena dia menikahi seorang Ria Ricis, termasuk YouTuber yang terkenal ya di Indonesia ini dengan jutaan subscribernya dan penghasilannya pasti sudah di ratusan juta. Sedangkan Rian kan penghasilannya pasti jauh di bawah itu sebelumnya. Gak tahu ya kalau sekarang kan dia sudah naik ya, maksudnya dia udah punya jutaan followers di Instagram dan segala macam, otomatis dia udah dapat endorse dan kerja segala macam, jadi ya penghasilannya pasti sudah jauh lebih besar dibanding yang kemarin ya. Ini semua impact dari dia menikahi seorang Ria Ricis, akhirnya makin dikenal banyak orang. Ya termasuk saya sendiri pun kenal Rian karena Rian menikah dengan Ricis. Karena dengan berbagai penyerangan dan tudingan berbagai macam ke Rian dan keluarganya ini, akhirnya Rian pun gak tahan dan memutuskan untuk muncul ke publik dan mengklarifikasi, membantah segala tuduhan dari pihak Ricis. Rian ini membuat sebuah video klarifikasi lalu mempostingnya di akun YouTube-nya yang saat ini sangat viral. Jadi dia mengklarifikasi dan membantah segala tuduhan yang dialamatkan oleh pihak Ricis kepada dirinya. Rian merasa bahwa dia perlu mengklarifikasi karena hal ini sudah mencoreng nama baik dirinya, nama baik keluarganya, dan bahkan hal ini bisa berpengaruh kepada kerjaannya ya. Kalau image-nya makin buruk, kemungkinan ya kayak orang nggak akan masalah endorse, kayak kontrak kerja dan segala macam itu bisa dibatalin ya kalau efek buruk dari penyerangan netizen ini. Ya, dan dalam klarifikasi Rian itu, Rian membantah semua tuduhan yang dialamatkan oleh pihak Ricis kepada dirinya. Padahal selama ini Rian memutuskan untuk diam karena demi menjaga nama baik ibunya Moana. Karena Rian ini nggak mau suatu ketika jejak digital ini mempengaruhi perkembangan anaknya Moana. Namun ya namanya juga netizen ya, netizen ini nggak mau tahu, tetap aja mereka mencap bahwa si Rian ini adalah mokondo. Walaupun Rian nggak merasa bahwa dia adalah seorang mokondo. Jadi klarifikasi Rian sebagai berikut. Yang pertama yang diklarifikasi oleh Rian mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh ibunya itu hanyalah hal-hal sepele. Dia ngerasa bahwa ibunya melakukan hal yang normal seperti antara seorang ibu ke seorang anak. Jadi menurut Rian ya ini wajar-wajar aja. Jadi karena menurut dia ini adalah sepele dan wajar-wajar aja ya. Ya udah, mungkin Rian tuh diam aja kayak seorang ibu tuh, misalnya Ria tuh protes, Rian ini gimana sih? Ya udahlah, namanya juga ibu, mungkin seperti itu. Nah, sedangkan di sini kan posisinya si Ria ini lagi hamil ya, otomatis Ria ini lebih sensitif. Mungkin dia kayak pengen perhatian lebih dari suaminya atau gimana, sehingga Rian ngerasa bahwa Rian selalu membela ibunya. Padahal Rian ini mengatakan bahwa dia tidak membela ibunya. Bahkan Rian pun sudah menegur ibunya mengenai masalah-masalah ini dan ibunya juga sudah meminta maaf ke mereka dan masalah pun akhirnya selesai. Dan masalah Ricis ditegur soal dia memberi air es ke Rian, walaupun pada saat itu Rian lah yang minta diberi air es ya, bukan inisiatif Ricis yang memberi air es. Nah, Ricis ini kan ditegur oleh ibunya Rian. Menurut Rian ya ini juga hal yang normal, karena ibunya Rian ini bekerja di bidang kesehatan, sehingga mungkin ibunya lebih aware mengenai masalah kesehatan. Apalagi si Rian ini kan juga punya amandel, jadi ibunya tuh khawatir kalau Rian minum es, amandelnya bisa kambuh. Namun ya netizen nggak mau tahu, netizen merasa bahwa si Rian ini anak mama banget gitu. Tapi ya wajar aja sih, namanya juga seorang ibu ya, apalagi ini adalah anak kesayangannya, jadi mungkin ibunya tuh khawatir kalau nanti amandelnya Rian kambuh ya gimana.
Seperti itu. Jadi Rian ini ngerasa bahwa hal-hal seperti ini adalah lumrah dan biasa, namun tidak bagi seorang istri yang sedang hamil dengan tingkat sensitif yang sangat tinggi. Bahkan masalah ada satu pernyataan juga yang mengatakan bahwa kayak ibunya Rian itu menegur saat Rian hendak ingin pergi bekerja gitu. Kayak ibunya Rian tuh bilang, ya ngapain pergi kerja, mungkin pada saat itu kan bulan puasa dan mereka kan kayak kerjanya kayak ngonten-ngonten atau nge-YouTube gitu. Jadi mungkin ibunya ini berpikir bahwa ngonten kan bisa nanti aja seperti itu, sehingga pada saat itu adalah hari dimana keluarga mereka ngumpul. Jadi Rian ini mengatakan bahwa mungkin ibunya pengen mereka memanfaatkan waktu itu untuk kumpul dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Konten untuk YouTube kan bisa nanti-nanti aja. Itu yang diklarifikasi oleh Rian. Jadi bukan ibunya melarang Rian untuk tidak usah pergi bekerja, diam di rumah saja lalu Ricis yang cari uang. Tidak seperti itu. Dan selanjutnya Rian juga mengklarifikasi mengenai uang 500 juta yang di TF. Jadi menurut Rian, uang 500 juta itu adalah uang miliknya, uang haknya, atau uang hasil kerja endorse-nya. Jadi itu adalah uang dia, jadi bukan uang Ricis yang dikasih ke dia. Seperti itulah klarifikasi Rian mengenai uang TF-an 500 juta itu. Namun lagi-lagi fans Ricis ini nggak mau tahu, tetap aja menurut mereka Rian adalah Mokondo. Jadi ya nggak cuma fans Ricis ya, jadi dari pihak Ricis maupun pihak Rian ini mereka saling menyerang. Rian juga membantah tuduhan bahwa dia pergi dari rumah. Jadi Rian mengklarifikasi bahwa dia tidak pergi dari rumah atas keinginannya sendiri, namun dia disuruh pergi oleh pihak Ricis. Bahkan ketika dia disuruh pergi, Ricis ini tidak menyampaikan langsung kepada Rian, namun melalui manajer ataupun asistennya, akhirnya Rian pergi dari rumah. Jadi ya dia disuruh pergi ya, bukan dia pergi sendiri. Itulah klarifikasi Rian. Dan Rian juga membuat pernyataan bahwa dia kesulitan untuk menghubungi Ricis. Jika dia mau menghubungi Ricis, harus melalui asisten atau manajernya Ricis. Jadi dia tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Ricis. Dan perkara nafkah batin, Rian mengklarifikasi bahwa pada saat itu dia sangat stres dengan 2 cicilan dari rumah mereka ya, sehingga pikiran Rian ini kan lagi kacau atau lagi banyak masalah, sehingga ya namanya juga orang mau berhubungan pasti dalam keadaan yang tenang, bukan ya dalam keadaan yang stres, galau. Itu kan nggak bisa ya. Hal inilah yang menyebabkan Rian tidak memberikan nafkah batin karena tekanan dan stres yang dialaminya. Jadi bukan Rian tidak tertarik lagi dengan istrinya, namun Rian stres dengan 2 cicilan rumah mereka yang nilainya sangat besar, sedangkan penghasilan Rian kan jauh di bawah itu, tidak sebanding, sehingga Rian ini ngerasa kayak jadi beban gitu. Dia ngerasa kayak diberatkan, dan Rian sendiri juga tidak biasa dengan berhubungan dengan kayak cicilan semacam riba. Jadi Rian ini terbiasa membeli sesuatu secara cash, bukan ngutang. Jadi ketika dia punya hutang dengan jumlah yang sangat besar seperti itu, Rian ini ngerasa terbebani dan menurut dia itu sangat berat ya, sehingga membuat dia stres. Rian juga mengklarifikasi bahwa dia tidak membody shaming istrinya ya. Jadi dia nggak membody shaming Ricis, justru karena dia sayang sama Ricis sehingga dia nyaranin Ricis untuk naikin BB-nya. Karena menurut dia Ricis ini sudah terlalu kurus, sehingga dia menyarankan agar Ricis naikin BB-nya. Jadi dia menyarankan agar Ricis ini naikin BB-nya biar enak dipeluk, karena rasa cintanya kepada Ricis, atau itu bentuk perhatian dia kepada istrinya. Jadi bukan body shaming. Bahkan Rian juga di situ mengatakan bahwa ibunya dituduh mencuri. Rian ini menjelaskan bahwa hampers yang dibagikan kepada tamu undangan, dan maksudnya udah dibagikan ke semua orang, bahkan mungkin keluarga Ricis juga udah dapat. Nah, kemudian yang memberikan hampers itu terakhir kepada keluarganya atau ibunya Ricis ini adalah sepupu dari Ricis sendiri. Dia mengatakan bahwa ini udah bukan punya siapa-siapa lagi, jadi ambil aja. Dan bahkan hampers itu masih ada di kamar tamu, jadi hampersnya belum dikirim ke Aceh. Namun pada saat Ricis mencari hampers itu untuk dibuatin story, karena itu adalah endorse, hampersnya nggak ada, ibunya si Rian ini dituduh mencuri. Padahal sebenarnya itu diberikan, jadi ibunya tidak mencuri ya, tapi itu diberikan. Jadi hampers tersebut masih ada di kamar tamu, belum dibawa pulang ke Aceh.
Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat Rian tersinggung sehingga menjadi bad mood kepada Ricis. Jadi ini sebenarnya masalah miskomunikasi aja ya, komunikasi antara Ricis dan Rian ini tidak terjalin secara baik. Apa yang menjadi keluh kesahnya si Ricis tidak tersampaikan dengan baik ke Rian, dan apa yang juga menjadi keluh kesahnya si Rian ini tidak tersampaikan dengan baik ke Ricis, akhirnya menyebabkan kesalahpahaman terjadi antara Ricis maupun Rian sehingga akhirnya mereka bercerai. Jadi ya kedua fans dari Ricis maupun Rian ini mereka saling menyerang ya. Ada yang bilang kalau Ricis ini memang pelit. Gara-gara waktu itu Ricis juga viral dengan masalah roti sobek ya. Yang kita ingat waktu itu bahkan Ricis memecat karyawannya hanya perkara roti. Namun menurut fans Ricis ini masalah bukan roti tapi ini tentang kepercayaan. Jadi ya seperti itu. Aku tidak sedang ada di pihak manapun. Jadi aku hanya membahas kasusnya aja. Itu aja sih yang mau aku bahas. Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa support channel aku dengan comment, share, like, and subscribe. Thank you.